Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia muncul aksi simbolik yang menarik perhatian publik. 3 elemen masyarakat dari Aceh, Kalimantan, dan Papua mengibarkan bendera daerah masing-masing sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Pengibaran bendera tersebut tidak sekadar menjadi simbol identitas daerah. Aksi ini disebut sebagai bentuk protes terhadap persoalan ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Aceh, aspirasi mengenai pemerataan pembangunan dan perhatian pemerintah terhadap daerah kembali menjadi sorotan. Sementara dari Kalimantan, persoalan pembangunan dan distribusi manfaat dari berbagai proyek strategis menjadi bagian dari keresahan yang disuarakan masyarakat. Di Papua, isu ketimpangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan infrastruktur juga menjadi persoalan yang terus diperbincangkan. Momentum menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus menjadi kesempatan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga sebagai komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengibaran bendera daerah pun menjadi simbol bahwa setiap wilayah memiliki identitas, sejarah, dan aspirasi yang ingin didengar oleh pemerintah pusat. Namun aksi tersebut juga menjadi perhatian karena berlangsung menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah suasana kebangsaan muncul pertanyaan besar, apakah pembangunan di Indonesia sudah benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dari Aceh hingga Papua? Aspirasi mengenai ketimpangan pembangunan tentu perlu disampaikan secara damai dan konstitusional. Pemerintah juga diharapkan dapat membuka ruang dialog agar berbagai persoalan di daerah tidak hanya menjadi sorotan ketika momentum tertentu tiba. Karena pada akhirnya kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tetapi juga tentang memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan pembangunan yang setara. Ketika simbol daerah menjadi alarm bagi pemerintah pusat, jika wilayah dari ujung barat, timur, hingga tengah Indonesia mulai menyuarakan simbol-simbol ketidakpuasan, persoalannya tidak lagi tepat jika hanya dilihat sebagai ulah segelintir oknum. Situasi ini seharusnya menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan pusat sekaligus momentum untuk melakukan introspeksi terhadap kebijakan pembangunan selama ini. Pertama, NKRI dibangun di atas cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan semata-mata sebagai ruang untuk mengambil dan mengelola kekayaan alam daerah. Sumber daya alam yang berada di daerah semestinya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat, baik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan maupun peningkatan kesejahteraan. Kedua, kebijakan yang terlalu sentralistik dan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak dan kepentingan masyarakat lokal berpotensi melahirkan kekecewaan dan resistensi. Pembangunan seharusnya tidak membuat masyarakat merasa menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ketiga, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti di atas kertas atau hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk pembangunan yang adil dan kesempatan yang setara, baik bagi masyarakat di Aceh, Kalimantan, Papua, maupun seluruh wilayah Indonesia. Munculnya simbol dan bendera daerah dalam berbagai aksi seharusnya dapat dibaca sebagai cermin otokritik terhadap perjalanan bangsa. Pemerintah tidak seharusnya terburu-buru memberikan cap separatis atau anti-NKRI sebelum memahami akar persoalan dan alasan mengapa simbol-simbol tersebut digunakan. Justru pertanyaan yang lebih penting adalah, sudah sejauh mana janji pemerataan pembangunan benar-benar diwujudkan? Jika masih ada masyarakat yang merasa pembangunan berjalan tidak adil, jika kekayaan alam daerah terus dieksploitasi tetapi kesejahteraan masyarakat setempat belum sebanding, maka pemerintah perlu berani mengevaluasi kebijakannya. Kritik terhadap pemerintah bukan otomatis berarti penolakan terhadap Indonesia. Begitu pula menyuarakan ketidakpuasan tidak serta-merta berarti membenci NKRI. Dalam negara demokrasi, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme koreksi agar pemerintahan berjalan lebih baik. Karena persatuan tidak cukup hanya dijaga dengan slogan dan retorika. Persatuan harus dirawat melalui keadilan yang nyata, pemerataan pembangunan, penghormatan terhadap masyarakat lokal, serta kebijakan yang membuat seluruh rakyat merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Menjelang peringatan kemerdekaan, mungkin inilah saatnya kita bertanya bersama. Apakah kemerdekaan sudah benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia? Sebab Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang membungkam kritik, melainkan Indonesia yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Menanggapi kericuhan yang terjadi dalam rangkaian peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai situasi tersebut bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.
Menurut JK, munculnya pengibaran bendera bulan bintang dalam momentum tersebut lebih berkaitan dengan persoalan internal di kalangan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Masalah ialah kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh dan pengibaran bendera GAM di masjid. Jadi awalnya itu semuanya peringatan ke-21. Kebetulan MOU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah ini sekarang sudah artinya 21 tahun diperingati dengan doa, dengan zikir di masjid Baitur Rahman. Nah kemudian bagaimana sebabnya, tentu ada yang memprovokasi, timbullah kemudian demo dan malah ganti bendera itu ke bendera merah putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana. Keamanan polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Karena terjadi konflik. Sebabnya kembali lagi kan muncul sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali, pasti menikmati perdamaian itu. Namun mungkin ada masyarakat yang kurang puas, tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan itu. Juga terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan ex-GAM. Sehingga menimbulkan justru bukan mendemo pemerintah pusat, tidak, dia mendemo antar pimpinan ex-GAM di sana. Jadi ini adalah ekspresi sebenarnya antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok walaupun kecil tapi dapat memprovokasi masyarakat di sana. Tapi tokoh-tokoh masyarakat kebetulan sekali pimpinan tertinggi di Aceh itu Mualim, Muzakir Manaf, gubernur, tidak berada di Banda Aceh, ada di Kuala Lumpur karena untuk pengobatan. Dan Wali Nanggro, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada saat ini. Kemudian dari tanah Papua dan Kalimantan, rakyat menyampaikan suara mereka. Bukan sekadar tentang simbol atau identitas daerah, tetapi tentang harapan agar pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan secara merata. Dari dulu sampai sekarang setelah Papua dianeksasi ke Indonesia, kerusakan alam yang terjadi di Papua, bahkan pembunuhan, pengerusakan, bahkan kriminalisasi yang terjadi di Papua itu selalu masif dilakukan oleh aparat Indonesia, bahkan pemerintahnya sendiri. Jadi tidak ada alasan bahwasanya kami bangsa Indonesia bersama rakyat Papua itu menyerahkan Papua merdeka. Kami Barisan Front Rakyat Indonesia West Papua akan terus bersama masyarakat Papua, bersolidaritas bersama masyarakat Papua untuk menjemput kemerdekaan bangsa West Papua. Hidup Papua! 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 Wah. Ini berbicara soal bendera. Kalimantan akan mengibarkan bendera Borneo bersatu di tanah Borneo ini. Tetapi begitu banyak intimidasi, begitu banyak intervensi dan sebagainya. Kenapa bendera ini sampai ingin dikibarkan? Ini adalah bentuk kekecewaan Kalimantan terhadap negara kita, Indonesia, yang dimana pembangunan itu sangat-sangat minim. Dan sebelum negara ingin mencegah pengibaran bendera di tanah Kalimantan, apakah selama ini negara pernah berpikir banyaknya bendera-bendera negara lain yang berkibar di negara kesatuan Republik Indonesia? Sebelum pemerintahan ini, sebelum negara ini menertibkan bendera Borneo bersatu, tertibkan dulu bendera-bendera negara lain yang berkibar di tanah Indonesia ini.
camkan.